Benediktus, sebuah kidung pengharapan. Lukas 1 ayat 67 sampai 80. Seturut dengan rencananya, Allah mengaruniakan seorang putra kepada Zakaria dan Elisabet. Betapa sukacita pasangan suami istri yang sudah lanjut usia itu. Setelah sekian lama mendamba, terkabulah doa mereka. Allah telah meluluskan permohonan mereka. Dalam pada itu, mereka menyadari bahwa Allah sedang melibatkan mereka dalam rencana agungnya. Putra mereka akan menjadi pengemban amanat ilahi. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, kata malaikat Gabriel dalam Lukas 1 ayat 16. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, sambung Gabriel, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Lihat Lukas 1 ayat 17a. Pendeknya, untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lukas 1 ayat 17b. Sungguh, suatu kehormatan yang teramat besar bagi Zakaria dan Elisabet. Dilibatkan Allah dalam rencana agungnya. Sesuai dengan petunjuk Allah melalui malaikat Gabriel, Zakaria menamai putra mereka Yohanes. Dalam bahasa Ibrani, Yohanan. Nama itu berarti anugerah Tuhan atau anugerah Yahweh. Benar, Yohanes adalah anugerah Tuhan bagi kedua orang tuanya. Tapi bukan hanya itu, berkenaan dengan amanat yang akan diembannya, Yohanes merupakan anugerah Tuhan bagi umat Tuhan juga. Tak heran, sebagaimana dikatakan Gabriel, engkau akan bersuka cita dan bergembira. Hei Zakaria, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Lukas 1 ayat 14. Kita dapat membayangkan bahwa tidak kurang dari 9 bulan Zakaria merenungkan pesan Allah yang disampaikan malaikat Gabriel kepadanya. Pesan yang berkenaan dengan putranya yang akan dikandung dan dilahirkan oleh Elisabet, istrinya yang disebut mandul itu. Lukas 1 ayat 7 dan 36. Dalam kurun waktu 9 bulan itu, ia tidak bisa bicara alias bisu, karena tidak mempercayai pesan ilahi yang disampaikan Gabriel kepadanya. Lukas 1 ayat 19 dan 20. Bukan sebagai hukuman tentunya, melainkan sebagai suatu kesempatan untuk lebih banyak merenung dan menyaksikan bagaimana Allah melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Seakan Gabriel berkata kepada Zakaria, diamlah, tak usah bicara. Lihat dan renungkan apa yang sedang dikerjakan Allah. Ketika waktunya tiba, Zakaria pun kembali dapat berbicara. Dipenuhi dengan Roh Kudus, Zakaria bernubuat sebagaimana layaknya seorang nabi. Nubuatnya tersaji dalam bentuk kidung pujian kepada Allah. Dalam tradisi gereja, kidung tersebut dikenal dengan nama
Benedictus. Karena dimulai dengan kata terpujilah yang dalam bahasa Latin Benedictus, terjemahan dari kata Yunani eulogetos atau Ibrani Baruk. Benedictus terdiri dari dua bagian. Bagian pertama Lukas 1 ayat 68 sampai 75 adalah pujian kepada Tuhan Allah Israel karena ia melawat umatnya. Bagian kedua Lukas 1 ayat 76 sampai 79 adalah pernyataan tentang misi Yohanes, putranya. Di bagian pertama Lukas 1 ayat 68 sampai 75, Zakaria memuji Tuhan Allah Israel. Mengapa? Karena Tuhan telah melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Lukas 1 ayat 68. Melawat episkeptomai dalam bahasa Yunani berarti memberi perhatian atau menyatakan kepedulian. Ungkapan ini menyiratkan keadaan umat yang untuk sekian lama berada di titik terendah dalam kehidupan mereka. Dalam Perjanjian Lama, itulah penderitaan yang luar biasa karena hidup di bawah penindasan yang kejam dan berkepanjangan. Keluaran 2 ayat 23, atau kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan, paceklik, dan kelaparan yang hebat. Rut 1 ayat 1. Zakaria sendiri menyiratkan bahwa umat sedang hidup dalam keadaan tertindas. Umat ada di dalam tangan musuh. Heir Echtron ayat 74. Lukas 1 ayat 70. Ketika Tuhan atau Yahweh melawat umatnya, ia akan bertindak membawa kelepasan baginya, atau ia mengerjakan penebusan bagi umatnya. Epoi eisen lutrosin to lau autu. Lukas 1 ayat 68. Kita pun teringat akan peristiwa Keluaran. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Demikian firman Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Firman Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 16 dan 17. Kita juga teringat akan kisah Rut. Ketika Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Rut 1 ayat 6. Kembali kepada Benedictus. Apakah yang dilakukan Allah dalam mengerjakan penebusan bagi umatnya? Zakaria menandaskan bahwa Allah menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Atau membangkitkan suatu tanduk keselamatan bagi kita di dalam keluarga Daud hambanya itu. Geiren keras soterias hemin ento oiko David tu paidos autu. Lukas 1 ayat 69. Tanduk keselamatan atau keras soterias dalam bahasa Yunani berarti kekuatan yang menyelamatkan. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan atau Yahweh lah tanduk keselamatan. Keren Yesha dalam bahasa Ibrani. Lihatlah 2 Samuel 22 ayat 3, Mazmur 18 ayat 3.
Dia, Tuhan sajalah yang berkuasa menyelamatkan. Tapi dalam kidung nubuatnya, Zakaria mengatakan bahwa Tuhan membangkitkan suatu tanduk keselamatan bagi kita dalam keluarga Daud. Menurut Zakaria, hal ini sesuai dengan yang telah difirmankan Tuhan sejak purbakala melalui mulut nabi-nabinya yang kudus. Lukas 1 ayat 70. Sebagaimana misalnya kita baca dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Yehezkiel 34 ayat 24. Dan Yehezkiel 37 ayat 24 dan 25. Tuhan akan mendatangkan Raja Agung yang terpilih dan diurapi dari keluarga Daud. Dengan perkataan lain, Tuhan akan mendatangkan Sang Mesias. Tujuannya menyelamatkan umat Allah dari tangan musuh-musuh mereka, serta menegakkan keadilan dan kebenaran bagi mereka. Dengan jalan itu, Sang Raja Agung memulihkan martabat keluarga Daud yang telah rusak akibat dosa-dosa besar beberapa raja keturunan Daud. Tersirat namun jelas bagi Zakaria, Sang Mesias adalah tanduk keselamatan. Sang Mesias berasal dari keluarga Daud. Sang Mesias adalah tanduk keselamatan. Itu berarti Sang Mesias adalah keturunan Daud sekaligus berwatak ilahi, sama halnya dengan Tuhan atau Yahweh sendiri. Zakaria tahu dengan jelas bahwa seperti yang telah dilakukan oleh Raja Daud, Sang Mesias akan menyelamatkan umat Allah dari tangan musuh-musuh mereka. Perhatikanlah 2 Samuel 3 ayat 18 dan 19 ayat 9. Sang Mesias seperti halnya Raja Daud akan menegakkan kebenaran dan keadilan bagi mereka. Perhatikanlah 2 Samuel 8 ayat 15. Kebenaran ini terlihat dalam pernyataan Zakaria untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Lukas 1 ayat 71. Tindakan Mesias yang menyelamatkan dan menegakkan keadilan itu sesuai dengan rahmat atau eleos yang dijanjikan Tuhan kepada bapak-bapak leluhur Israel, yang menjiwai perjanjian yang kudus atau diateke hagia yang diadakannya dengan mereka. Dalam perkataan Zakaria untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Lukas 1 ayat 72 dan 73. Kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan 4 hal kepada Abraham, Ishak dan Yakub, para bapa leluhur Israel. Yang pertama, janji tentang keturunan. Yang kedua, janji bahwa Tuhan akan menjadi Allah bagi keturunan bapak-bapak leluhur dan mengangkat mereka menjadi umatnya. Yang ketiga, janji tentang tanah. Dan yang keempat, janji bahwa melalui keturunan mereka, bapak-bapak leluhur akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Janji-janji tersebut terbit dari kasih sayang, belas kasihan, kemurahan hati atau rahmat, eleos Tuhan. Dan dikukuhkannya dengan perjanjian yang kudus. Itulah perjanjian yang kekal, yang berlaku untuk selama-lamanya.
dengan menghubungkan pembebasan ilahi melalui tindakan Sang Mesias yang menyelamatkan umatnya dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi mereka, kita mengerti bahwa Sang Mesias akan menggenapi dengan sempurna janji-janji yang telah dikaruniakan Tuhan kepada Abraham, juga Ishak dan Yakub sebagai bapak-bapak leluhur Israel. Lantas, apakah tujuan dari pembebasan yang akbar itu? Tak lain tak bukan supaya umat dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya. Lukas 1 ayat 74 dan 75. Di bagian yang kedua dari Benediktus, Lukas 1 ayat 76 sampai 79, Zakaria menyatakan bahwa Yohanes putranya itu mengemban amanat Tuhan dan melaksanakan misinya. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, kata Zakaria dalam Lukas 1 ayat 76. Bagaimana Yohanes akan melakukannya? Menurut Zakaria, Yohanes akan memberikan kepada umat Allah pengertian tentang keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, atau pengetahuan tentang keselamatan dalam pengampunan atas dosa-dosa mereka karena bela rasa rahmat Allah kita. Dalam teks Yunani, Gnosin soterias en avc hamartion auton dias plangna eleus teu emon. Lukas 1 ayat 77 dan 78a. Betapa pentingnya pengetahuan tentang keselamatan atau gnosin soterias. Keselamatan itu terletak dalam pengampunan atas dosa-dosa mereka. NAVC hamartion auton. Pengampunan itu dikaruniakan Allah karena bela rasa rahmatnya. Dias plangna eleus. Bela rasa atau splangnon, saudara, dalam bahasa Yunani berarti merasa turut menderita. Allah berbela rasa dengan umatnya. Allah merasa turut menderita dengan umatnya. Allah mengambil bagian dalam penderitaan umatnya. Bela rasa atau splangnon itu terbit dari belas kasihan, kemurahan hati, kasih sayang, rahmat atau eleos Allah kepada umatnya. Akibat dosa-dosa mereka, umat Allah tertindas baik oleh musuh-musuh mereka maupun oleh para penguasa mereka sendiri. Allah yang kudus, benar, dan adil mengizinkan umatnya mengalami penindasan. Namun Allah turut ambil bagian dalam penderitaan mereka, ikut menderita bersama dengan mereka. Allah bermaksud untuk membereskan relasi atau hubungan umat dengan dirinya. Relasi yang telah rusak karena dosa-dosa umat. Dan Allah bermaksud untuk membebaskan umatnya dari penindasan serta menegakkan kebenaran dan keadilan bagi mereka. Itulah sebabnya apabila umat bertobat, Allah bersedia mengampuni mereka sehingga mereka akan hidup dalam damai dengannya. Setelah itu Allah akan membebaskan umatnya serta menegakkan keadilan dan kebenaran bagi mereka. Sebagaimana telah dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria, kelak Yohanes putranya itu akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lukas 1 ayat 17. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Zakaria,
Yohanes akan disebut sebagai Nabi Allah yang Maha Tinggi atau Nabi dari yang Maha Tinggi. Prophetes hupisto, Lukas 1 ayat 76a. Kelak Yohanes akan tampil di depan publik Israel. Datang ke seluruh Yordan. Ia menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lukas 3 ayat 3. Dengan jalan itu, Yohanes yang kawentar dengan sebutan Yohanes Pembaptis, Lukas 7 ayat 20 dan 33, Lukas 9 ayat 19, Yohanes Pembaptis dengan jalan itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan mendatangi umatnya melalui Sang Mesias. Zakaria menyebutnya surya pagi dari tempat yang tinggi atau fajar dari surga. Anatole ex hupsus. Lukas 1 ayat 78. Ia akan melawat episkepsetai. Dari kata episkeptomai, bandingkan Lukas 1 ayat 69. Ia akan melawat kita dengan bela rasa dan rahmat Allah kita. Lawatan itu bertujuan untuk membebaskan mereka. Adapun pembebasan itu menyeluruh dari suatu kehidupan yang lama demi suatu kehidupan yang baru. Zakaria mengatakan untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, atau untuk menyinari orang-orang yang sedang duduk dalam kegelapan dan bayang-bayang maut. Epiphanai tois en skote kaiskia tanatu kate menois. Lukas 1 ayat 79a. Untuk menyinari orang-orang yang sedang duduk dalam kegelapan dan bayang-bayang maut. Umat yang terbelenggu, meringkuk di dalam penjara yang gelap dan menunggu untuk dieksekusi, tidak memiliki pengharapan dan jalan keluar. Tetapi Mesias datang untuk menyinari mereka. Ia membangkitkan pengharapan mereka. Ia membebaskan mereka dari belenggu, penjara, dan ancaman maut. Zakaria juga mengatakan untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Tu kateu tunai tus podas hemon eis hodon eirenes. Tu kateu tunai tus podas hemon eis hodon eirenes. Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Lukas 1 ayat 79b. Setelah membebaskan umat, Mesias akan memimpin mereka ke jalan damai. Eis hodon eirenes. Jalan damai adalah kehidupan yang dicirikan dengan damai, irene atau shalom, yakni merdeka, bebas dari segala macam penindasan, hubungan yang baik dengan Allah dan sesama, bahkan alam lingkungan, tegaknya keadilan dan kebenaran, serta terwujudnya kesejahteraan bersama. Boleh jadi Zakaria memahami bahwa semuanya itu akan terjadi seketika manakala Mesias datang. Tapi dalam sudut pandang Kristen, semuanya itu akan terjadi melalui dua fase. Sebagaimana Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan menggenapi seluruh rencana agung Allah dalam dua kedatangannya. Dalam fase yang pertama, yang berlangsung dalam kedatangannya yang pertama, Tuhan Yesus menjadi jalan pendamaian atau hilasterion agar manusia berdosa mendapat pengampunan, yakni diterima sebagai orang-orang benar, diangkat sebagai anak-anak Allah, dan dikaruniai Roh Kudus untuk memeteraikan mereka sebagai miliknya, menghimpun mereka menjadi satu tubuh yakni gereja, serta menguduskan dan memberdayakan mereka untuk membangun tubuh Kristus atau gereja itu dan bersaksi menjadi berkat di tengah dunia. Penindasan dalam segala bentuk dan jenisnya masih diizinkan terjadi. Tetapi kuasa-kuasa yang bekerja di baliknya, yang disebut sebagai iblis dan setan-setan,
telah dikalahkan oleh Kristus, sehingga kekuatan mereka menjadi sangat dibatasi. Dalam fase yang kedua, yang terjadi saat kedatangannya yang kedua, Tuhan Yesus akan menegakkan kerajaan Allah. Ia akan menyempurnakan penyelamatan segenap umatnya yang telah ditebusnya. Ia akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Ia akan membebaskan seantero semesta, segala makhluk, dalam Roma 8 ayat 20-22. Ia akan mewujudkan shalom, irene, mewujudkan damai yang sejati. Secara singkat dan padat, Yesaya 65 ayat 17, Yesaya 66 ayat 22, 2 Petrus 3 ayat 13 dan Wahyu 21 ayat 1 menyebut semuanya itu langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, di antara kedua fase itu, di antara dua kedatangan Yesus Kristus itu, kita yang telah ditebusnya hidup dalam perjuangan, yakni perjuangan membangun tubuh Kristus, yakni gereja sebagai persekutuan orang percaya, persekutuan murid Kristus, menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah dunia. Kita berjuang untuk bersaksi kepada dunia. Kita berjuang untuk menjadi berkat. Kita berjuang dengan iman, pengharapan, dan kasih. Kita berjuang. Termasuk di dalamnya, saudara, perjuangan demi keadilan dan kebenaran. Dalam perjuangan yang dahsyat itu, Roh Kudus menyertai dan memberdayakan kita. Nah, melalui Benediktus Zakaria, kita belajar bahwa saat kedatangan Sang Mesias mengawali penyelamatan ilahi. Dengan kedatangan Sang Mesias, penyelamatan ilahi sedang berlangsung. Allah tidak meninggalkan dunia yang bermakna ini di dalam rawa payah. Dalam Tuhan Yesus Sang Mesias, Allah sedang bertindak untuk menyelamatkannya. Terpujilah Allah. Amin.